Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran sosiologi. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari klasifikasi kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Jadi minggu ini kita akan lanjut ke jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap anak-anak sekalian menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya nak. Oke, jadi kita masuk ke jenis-jenis kelompok sosial menurut C.H. Coley. Yang pertama itu kelompok primer. Kelompok primer itu memiliki ciri-ciri yaitu A. Saling mengenal anggota secara pribadi. B. Hubungan sosial yang terjadi bersifat erat. Jadi contohnya itu keluarga dan teman sepermainan. Jadi antara ayah dan ibu dan anak memiliki ikatan yang erat. Jadi mereka itu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Jadi kelompok sekunder ini berbeda dengan kelompok primer. Tadi kalau kelompok primer dia mengatakan bahwa mereka saling mengenal dan saling memiliki hubungan yang erat. Kelompok sekunder itu tidak mengenal antara anggota secara pribadi. Hubungan sosial mereka juga tidak erat. Jadi contohnya yaitu bimbingan belajar. Jadi kenapa mereka dibilang tidak saling mengenal? Karena mereka jarang bertatap muka satu antara yang lain. Antara satu dengan yang lain. Jadi mereka terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan. Apa kepentingannya nak? Ya, kepentingan kita kalau lagi bimbel kita membutuhkan ilmu. Jadi harapan mereka ini sama-sama ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi mereka tidak saling mengenal secara pribadi. Yang kedua, menurut Van Dorn terbagi atas dua. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal itu memiliki ciri-ciri memiliki struktur organisasi. Peraturannya yang di dalam itu tegas dan mengikat. Memiliki hubungan sosial yang tidak pribadi dalam mencapai tujuan. Oke, contohnya yaitu OSIS. OSIS itu nak memiliki struktur organisasi. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dan di dalam OSIS itu terdapat peraturan yang mengikat. Oke. Yang kedua itu ada kelompok informal. Jadi memiliki ciri-ciri tidak memiliki struktur organisasi. Peraturannya tidak jelas. Hubungan sosial terbentuk atas dasar loyalitas yang tinggi. Jadi contohnya kelompok geng SMA. Jadi di dalam kelompok geng SMA itu tidak memiliki struktur sosial itu. Tidak memiliki ketua geng, tidak memiliki sekretaris geng, tidak memiliki bendahara geng. Jadi dia hanya berdasarkan loyalitas bersama. Oke, masuk menurut Ferdinand Tones, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, payuguban atau Gemeinschaft, yaitu memiliki ikatan batin yang kuat antar anggota kelompok. Hubungan tercipta dalam jangka waktu panjang, ya contohnya keluarga. Jadi antara ayah, ibu, anak memiliki hubungan yang tercipta dalam waktu panjang hingga mati. Hingga kita menutup usia. Ya, masuk yang kedua, patembayan atau Gesellschaft, yaitu kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir. Hubungan sosial dalam jangka pendek. Jadi itu contohnya hubungan ikatan antara pedagang. Jadi mereka memiliki satu tujuan, membentuk suatu interaksi perkumpulan pedagang. Menurut Emil Durkheim, itu juga terbagi atas dua. Yang pertama, solidaritas mekanik. Jadi di dalamnya tidak terjadi dan tidak terdapat pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, rasa kekeluargaannya tinggi.
menerapkan sistem gotong royong. Jadi contohnya itu dicontohkan adalah masyarakat pedesaan. Jadi tidak ada pembagian kerja. Misalnya kalau di desa, petani itu mempunyai ladang masing-masing ya karena jadi mereka mempunyai ladang masing-masing, mereka memiliki waktu. Misalnya untuk pergi ke ladangnya yang satu pukul pagi pukul 8. Dan petani yang B punya rencana ke ladangnya jam 10. Jadi mereka tidak memiliki pembagian kerja yang jelas, tetapi memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi apa yang selalu mereka terapkan di desa mereka yaitu gotong royong. Yang kedua yaitu solidaritas organis. Jadi di dalamnya terdapat pembagian kerja yang jelas. Sikap individualistis tinggi, dasar untung rugi juga tinggi. Jadi contohnya masyarakat perkotaan. Jadi di masyarakat perkotaan itu mereka sudah terdapat pembagian kerja. Karena mereka ada yang orang perkantoran, ada yang kerja sebagai karyawan, ada yang direktur. Jadi mereka sudah mempunyai jam kerjanya masing-masing. Jadi biasanya kalau di perkotaan itu, baik di kantor maupun di pabrik, jam kerjanya antara jam 7:30 sampai jam 8. Kemudian sikap individualistis tinggi. Jadi mereka tidak mau tahu satu sama lain. Yang penting mereka melakukan aktivitas mereka dengan benar. Menurut Robert Camerton, ada 2 pembagian kelompok sosial. Yang pertama, membership group, yaitu kelompok keanggotaan. Setiap anggota secara fisik tercatat sebagai anggota kelompok. Contohnya guru yang tergabung di PGRI. Jadi guru ini mempunyai kartu PGRI. Jadi mereka ikut berpartisipasilah dalam visi dan misi PGRI. Yang kedua, reference group, kelompok acuan, yaitu kelompok sosial di mana kita menjadikan seseorang yang bukan kelompok sosial menjadi acuan dalam berperilaku. Contohnya, anggota PGRI yang menjalin hubungan dengan kelompok keagamaan. Jadi, setiap ajaran yang berlaku dan yang diberikan oleh kelompok keagamaan diterapkan oleh kelompok PGRI. Menurut W.G. Summer, ada 2 yaitu in-group dan out-group. Yang in-group, individu mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok. Contohnya ada keluarga, siswa, sekolah, yayasan, perguruan cerdas bangsa. Jadi anak-anak semua termasuk dalam in-group. Kita masuk yang kedua, out-group, kelompok luar. Kita mengidentifikasi kelompok lain sebagai kelompok yang salah atau buruk. Contohnya, supporter sepak bola Madrid dengan supporter sepak bola Barcelona. Jadi mereka ini menganggap kelompoknya yang paling hebat. Jadi merasa kelompok lain itu tidak ada apa-apanya. Itulah yang menyebabkan terjadinya outgroup, kelompok luar. Yang terakhir, menurut cara terbentuknya ada 2, yaitu 1, kelompok semu. Kelompok semu merupakan kelompok yang tidak terorganisir dalam suatu wadah. Tidak ada interaksi dan komunikasi secara terus-menerus. Tidak ada kesadaran dalam berkelompok. Anggota kelompok bersifat sementara. Jadi contohnya kerumunan. Jadi kalau kita pergi ke bioskop itu ada kerumunan karena ya itu dia termaksud kelompok semu. Masa aksi bela Palestina. Kan pernah itu ada masuk berita dari siaran TV adanya aksi bela Palestina. Ya, itu merupakan contoh dari massa publik atau demonstran. Ya, demonstran ini terjadi antara ketidaknyamanan antara karyawan dengan pemimpin perusahaan. Ada yang tidak relevan. Jadi karyawan menuntut hak kepada pemimpin perusahaan. Yang kedua, kelompok nyata. Lebih terorganisir. Kehadiran anggota bersifat tetap. Contohnya, kelompok statistik, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi.
Ya, demikianlah materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini, Nak. Semoga anak-anak semuanya paham dengan apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas esainya ya, Nak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan salam sehat.